Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Ridho Utomo. Saya dari Universitas Medan Area. NPM saya 208210054. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu mikroskop, berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti bakteri. 2. Gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume larutan mulai dari 10 mili hingga 2 liter. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsinya untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengecerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 4. 5. Labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Gelas beker berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang dibuat dengan PPDE. 7. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. 8. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. 9. Pipet volume. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelambung tersebut. 10. Kaki 3 berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Rak tabung reaksi adalah alat umum terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. 12. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat pemanasan. 13. Pelat tetes. Fungsinya adalah sebagai menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Mortar. Fungsinya adalah menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. 15. Kawat kasa berfungsi untuk menahan brek atau labu
ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. 16. Kawat nikrom. Fungsi kawat nikrom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 17. Corong pisah. Digunakan dalam proses ekstraksi cairan, yaitu proses pemisahan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas dengan berbeda. 18. Batang pengaduk. Digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek laboratorium. 19. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas terbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya penutup gelas kimia, tengah proses pemanasan sampel, penguapan. 20. Labu destilasi. Fungsinya adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 21. Kondensor. Berfungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembangkan uap. 22. Spatula plastik dan logam. Kedua jenis ini digunakan untuk mengambil bahan kimia berbentuk padat atau kristal. Buret. Alat dengan berbentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau biasanya juga untuk mengukur volume suatu larutan. 24. Filler. Alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resistan terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman, tidak mudah rusak. Pembakaran Bunsen. Fungsi pembakaran Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum osis atau lainnya. Pembakaran spiritus adalah untuk memanasi larutan atau pembakaran zat proses percobaan kimia. 27. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Inkubator. Alat untuk menginkubasikan mikrobia pada suhu yang telah ditentukan. Magnetic stir bar dengan ukuran 10,5 mili dikali 100 mili. Ini dibuat dari PTFE yang tahan panas, resistensi terhadap kimia yang sangat baik, dan bahan
yang kuat secara mekanis. 30. Hot plate sys rate berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada pengomongan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.